Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Dinamika Reaksi ingin mempresentasikan hasil kajian kami dengan judul Kajian Aspek Permasalahan Metode Pembuatan Mockup. Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama Muhammad Abdul Muksid, Ros Paulina, Alivia Safira Evaneza, Hariska Indra Nareswari, Anis Aulia, Oktavia Nurwulandari, Hafizo Fadilah, Marta Tasya Dona, Ulin Nikmah Damayanti, Paulus Dianendra Isnutama. Berikut adalah latar belakang dari permasalahan yang kami bawa, yaitu tentang umbi-umbian. Ketergantungan terhadap bahan pangan impor dan belum tercapainya swasembada pangan memerlukan jalan lain untuk memanfaatkan bahan pangan yang lebih mudah untuk dibudidayakan dan harganya terjangkau bagi masyarakat. Ubi kayu merupakan solusi yang cukup tepat, tetapi ubi kayu termasuk tanaman yang memiliki sifat cepat rusak apabila tidak ditangani dengan tepat. Harga ubi kayu yang rendah di tingkat petani menjadikan petani mengalami kerugian jika hasil panen melimpah, sehingga diperlukan suatu teknologi yang dapat mengolah ubi kayu menjadi produk lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tetapi ada satu masalah utama, yaitu proses enzimatisnya yang berlangsung cukup lama. Di sini kami ingin mengkaji permasalahan yang ada di metode pembuatan mockup. Mockup adalah tepung dari ubi kayu singkong yang dibuat dengan menggunakan prinsip modifikasi sel ubi kayu lewat fermentasi. Mikroba yang tumbuh secara fermentasi akan menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik yang dapat menghancurkan dinding sel singkong sedemikian rupa sehingga terjadi liberasi granula pati. Mikroba tersebut juga menghasilkan enzim yang menghidrolisis pati menjadi gula dan selanjutnya mengubahnya menjadi asam-asam organik, terutama asam laktat. Mockup dapat digolongkan sebagai produk olahan edible cassava yang dapat dimakan. Oleh karena itu, syarat mutu mockup dapat mengacu kepada Kodeks TAN 176/1989 pada tahun 1995 tentang edible cassava flour. Berikut adalah keunggulan mockup. Yang pertama, kandungan serat terlarut lebih tinggi daripada tepung goplek. Yang kedua, kandungan kalsium lebih besar dibanding padi. Yang ketiga, mempunyai daya kembang setara dengan gandum tipe 2 atau kadar protein menengah. Yang keempat, daya cerna lebih tinggi dibandingkan dengan tapioka goplek. Yang pertama adalah analisa kajian fermentasi mockup. Tepung mockup dapat dihasilkan dengan proses fermentasi menggunakan Lactobacillus plantarum, Saccharomyces cerevisiae, dan Rhizopus oryzae. Tepung mockup dengan kandungan nutrisi terbaik dihasilkan pada waktu fermentasi 120 jam dengan menggunakan bakteri Lactobacillus plantarum dengan kadar protein 8,557% dan kadar HCN sebesar 1,8%, serta karakteristik tepung yang dihasilkan hampir menyerupai tepung terigu. Bakteri Lactobacillus plantarum tumbuh menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik. Bakteri tersebut termasuk dalam kelompok heterofermentatif fakultatif, yaitu mampu menfermentasi heksosa menjadi asam laktat dan juga mampu memfermentasi pentosa atau glukonat. Yang kedua adalah analisa kajian hidrolisis asam mockup. Hidrolisis dilakukan di bawah suhu gelatinasi sebesar 52 derajat Celcius. Hidrolisat pada setiap variasi dianalisa kadar amilosa dan amilopektinnya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Berdasarkan besarnya, absorbansi dapat dihitung konsentrasi amilosa dan amilopektin larutan hasil hidrolisis berdasarkan persamaan garis kurva baku amilosa dan amilopektin. Amilosa dan amilopektin pada granula pati keluar akibat dipanaskan. Selanjutnya, air masuk ke dalam granula dengan adanya molekul air yang berdifusi ke dalam granula pati. Molekul air membentuk ikatan hidrogen dengan amilosa dan amilopektin dan ukuran granula meningkat sampai batas tertentu. Yang ketiga adalah analisa kajian inhibitor GSHE mockup. Parashar dan rekan kerjanya pada tahun 2014 melaporkan bahwa sianida adalah inhibitor kompetitif lemah lipoksigenasi kancing hijau. Selanjutnya, toksinitas sianida sampai sekarang dikaitkan dengan mengikat protein heme aktif situs dan dengan demikian menghambat aktivitas mereka. Alasannya mungkin terletak pada keberadaan komponen dalam berbagai kesediaan yang bereaksi dengan sianida dan mengurangi efektivitasnya sebagai penghambat GSHE.
Yang keempat adalah analisa kajian reversible inhibitor MOCAF. 3 mode reversible penghambatan enzim dapat dibedakan dengan efeknya pada inhibitor yang berbeda. Double reciprocal data plot yang dikumpulkan di hadapan konsentrasi yang berbeda mengungkapkan nilai Ki. Konstanta disosiasi merupakan penghambat dari enzim. Efek penghambatan Ki pada kinetika reaksi tercermin pada Km dan Vmax normal yang diamati di Lineweaver-Petersburg. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.